Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amma ba'd. Kepada Ketua PC Fatayat NU Lampung Tengah yang saya hormati, kepada Ketua Fordaf Lampung Tengah yang saya hormati, dan kepada sahabat-sahabat Fatayat yang saya sayangi. Sahabat Fatayat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa bertolabul ilmi dan berjihad di dalam organisasi Fatayat. Sholawat beserta salam Allah semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minadz zulumati ilan nur, yakni dinil Islam. Sahabat Fatayat rahimakumullah, di sini saya akan bertausiah terkait tema berjudul Tolabul Ilmi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat. Jadi kita sebagai orang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Kenapa? Karena beribadah juga harus disertai dengan ilmu. Karena dengan ilmu semua akan indah. Dengan ilmu semua akan bermakna. Dengan ilmu semua akan tertata. Dengan ilmu kita akan tahu mana yang salah dan mana yang benar. Dan dengan ilmu akan mempermudahkan kita menuju jannah. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Di zaman era globalisasi seperti ini, kita dituntut untuk sukses dan kita dituntut untuk jaya. Sukses dalam arti sukses dalam mengamalkan, menggali dan mengamalkan ilmu, dan dikategorikan jaya dalam mengembangkan ilmu. Maka dari itu, kenapa kita mengikuti kegiatan demi kegiatan dalam organisasi Fatayat? Tak lain dan tak bukan niat kita adalah tolabul ilmi dan berjihad di jalan Allah. Karena barang siapa yang mau berjihad dan menuntut ilmu di jalan Allah, maka surgalah miliknya. Seperti di dalam hadis di dalam kitab Bulughul Maram, yaitu man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalannya menuju surga. Karena apa? Karena di mana seseorang mau beranjak untuk menuntut ilmu, maka disitulah malaikat-malaikat dan benda-benda yang ada di langit, benda-benda yang ada di bumi
serta hewan-hewan yang ada di laut dan makhluk-makhluk hidup yang ada di darat, semua akan berdoa, semua akan memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang menuntut ilmu. Indah bukan? Sahabat Fatayat rahimakumullah. Terdapat sebuah kisah, sebuah cerita di dalam kitab Duratun Nasihin, yang mana iblis lebih takut kepada orang tidur daripada orang yang beribadah. Bagaimana bisa? Mari kita simak. Ketika saat Nabi Muhammad hendak mendatangi pintu masjid, di sana Nabi Muhammad bertemu dengan iblis yang berada pada sisi masjid. Dan Rasulullah bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, apa yang kamu lakukan di sini?" Sontak iblis menjawab, "Ya Muhammad, saya hendak merusak ibadahnya orang yang sholat di dalam masjid itu. Tapi saya takut akan orang yang sedang tidur di sana." Lalu Rasulullah bertanya kembali, Kenapa kamu tidak takut kepada orang yang sedang sholat, yang sedang beribadah dan bermunajat kepada Allah, tetapi kamu justru malah takut dengan orang yang sedang tidur, padahal dia dalam keadaan lalai?" Iblis menjawab, "Ya Muhammad, karena orang yang sedang sholat itu adalah orang jahil atau orang bodoh. Menggoda sholatnya, menggoda ibadahnya sangat mudah bagi saya. Tapi orang yang sedang tidur itu adalah orang yang berilmu, orang yang alim. Saya sangat-sangat takut dengan orang yang tidur itu." Begitulah ceritanya. Dalam filosofi cerita ini dirangkum dalam sebuah syair di dalam kitab Al-Lala yang berbunyi, "Fa inna faqihan wahidan mutawaringan asyattu ala syaitani min alfi abidin." Walim fikih siji tur kang ngetohi haram luwih apot timbang ngapit sewu munggo setan. Satu orang alim, satu orang yang berilmu dan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara haram, itu lebih berat digoda oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Sahabat-sahabat Fatayat, kun ngaliman wala takun jahilan fatahlik. Jadilah engkau orang yang berilmu, jangan jadikan dirimu orang yang bodoh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah kita meminta, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Demikianlah tausiah dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.